Bagaimana cara untuk agar kemudian terjadi pemakzulan? Sebetulnya kan nggak usah takut dengan adanya pemakzulan itu. Maksud saya biasa itu dalam negara demokrasi, dan di Indonesia sudah pengalaman. Soekarno pernah jatuh, Soeharto pernah jatuh, Gus Dur pernah jatuh, dan itu biasa. Kalau presiden salah, dia manusia biasa kok. Kalau salahnya parah, membuat negara yang terpuruk, ya dihukum. Hukumnya apa? Diberhentikan. Kalau enggak, dia mundur, kan begitu. Lempar handuk putih bahwa dia nggak mampu menjalankan pemerintahan dan merusak jalannya negara, maka dia mundur. Tinggal dua tawarannya, diberhentikan atau mundur. Yang parah kalau ada tawaran ketiga, dimundurkan paksa oleh rakyat, kan berbahaya itu. Apa mau begitu? Ya saya kira tergantung rakyat kan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi pemerintahan yang buruk dan yang membahayakan konstitusi. Menurut saya kita semua harus speak up untuk bicara apa adanya, bahwa memang banyak persoalan pada republik ini, dan pemerintahan ini mewarisi banyak persoalan yang sangat serius yang bisa membuat negara ini tenggelam dalam kemunduran yang luar biasa. Nah, karena persoalan luar biasa itu, cara menghentikannya dengan cara luar biasa. Harus dimakzulkan melalui mekanisme konstitusional atau melalui mekanisme tekanan kekuatan rakyat untuk meminta kepada DPR memberhentikan atau minta yang bersangkutan untuk mundur. Ini kan saran saintifik ya, karena secara teori politik begitu dan secara konstitusi juga ada. Jadi di dalam konstitusi ada sarananya untuk memberhentikan presiden. Yang nggak ada itu memperpanjang periode. Kan nggak ada di konstitusinya ya. Jadi yang sangat melanggar UUD 45 itu menteri-menterinya istana itu, menteri-menteri kesayangannya Jokowi yang bicara perpanjangan periode terus, gitu. Parahnya presiden juga membiarkan. Sedikit agak galak tapi lama-lama membiarkan itu. Jadi kita bicara pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 yang tidak. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang baru saja lewat, bagaimana seorang Obedillah Badrun, salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, kembali menyuarakan atau menyampaikan analisa-analisa politiknya tentang upaya pemakzulan Presiden Jokowi. Obedillah Badrun adalah salah satu dari kadrun yang berada pada barisan Amin Rais, Parmadi, dan kawan-kawannya yang sampai hari ini masih getol berteriak atau mencari celah kesalahan Jokowi. Obedillah dalam pernyataan tadi menyampaikan bahwa pemakzulan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Pemakzulan Jokowi bisa dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya konstitusional, bisa juga melalui tekanan-tekanan rakyat. Artinya, Obedillah mau menyampaikan bahwa pemakzulan Jokowi bisa dilakukan dengan cara people power sebagaimana yang disampaikan oleh Amin Rais dan kelompok-kelompok yang mendukung pemakzulan Jokowi. Sahabat Pancasila, Obedillah menyatakan bahwa pemakzulan di Indonesia sudah biasa. Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dan sekarang bisa saja dilakukan terhadap Jokowi jika ditemukan ada kesalahan-kesalahan yang besar dan mendasar. Menjadi lucu adalah ketika Obedillah menyampaikan bahwa pemakzulan presiden di Indonesia adalah hal yang biasa-biasa saja dan mengambil contoh bagaimana Soekarno dilengsarkan, Soeharto hingga Abdul Rahman Wahid. Obedillah rupanya mengambil contoh ini hanya untuk kepentingan melogiskan narasi yang berusaha dia angkat. Kita lihat bagaimana ketika itu Soekarno dikudeta untuk kepentingan Soeharto. Dan Soeharto dalam reformasi 98 diturunkan melalui gerakan yang luar biasa dari mahasiswa. Kita sepakat bahwa kepemimpinan yang sangat otoriter ketika itu, syarat KKN memang harus diturunkan karena lembaga-lembaga legislatif bahkan tidak mampu mengontrol eksekutif yang dipimpin oleh Soeharto.
Namun euforia keberhasilan menjatuhkan Soeharto tidak diikuti dengan langkah hukum yang menentukan bahwa Soeharto bersalah atau tidak. Hal yang sama terjadi ketika Gus Dur memimpin negeri ini. Gus Dur diangkat dengan cara-cara yang sangat demokratis, namun dimaksulkan atau diturunkan dengan cara-cara yang sangat biadab, cara-cara yang sangat tidak menghormati simbol dan institusi kenegaraan, cara yang sangat tidak mengakomodasi kepentingan rakyat banyak. Pemaksulan Gus Dur tidak lebih dari kepentingan elit. Dan hari ini Obedillah berusaha menggiring masyarakat Indonesia, berusaha menggiring elit Jakarta, berusaha menggiring mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jakarta, seolah-olah merepresentasikan Indonesia untuk memaksulkan Jokowi. Obedillah yang terhormat, Anda bersama Amin Rais, bersama semua tokoh yang hari ini berusaha menyatakan Jokowi bersalah, semisal Rizal Ramli, Said Didu, Anda adalah tokoh-tokoh yang memang selalu nyinyir, selalu menyatakan hal yang buruk atau miring tentang Jokowi apapun kinerjanya. Saya mau mengatakan seperti ini, jika hari ini Anda mengatakan bahwa Jokowi layak dimaksulkan, kalau tidak secara konstitusional, bisa juga dengan cara menggerakkan kekuatan rakyat. Pertanyaan saya, elemen rakyat yang mana? Kalau hari ini Anda begitu membanggakan mahasiswa yang ada di Jakarta, apakah mahasiswa-mahasiswa ini juga mendengarkan suara rakyat, suara orang tua mereka yang mengutus mereka ke lembaga pendidikan itu? Karena saya yakin, jika mereka mendengarkan suara-suara orang tua mereka, sebagian besar orang tua mereka yang ada di pedesaan merasakan betul bagaimana kerja dan kinerja Jokowi, bagaimana buah karya Jokowi yang hari ini mereka nikmati. Sahabat Pancasila, Obedillah mungkin sementara mencari panggung layaknya Amin Rais dan teman-temannya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja menjual narasi-narasi negatif untuk tetap eksis, tetap tampil di semua media dalam rangka mendapatkan kepentingan finansial, kalau bukan kekuasaan. Saya menjadi lucu ketika hari ini kita lalu begitu percaya bahwa gerakan mahasiswa itu merepresentasikan Indonesia. Seruan mahasiswa itu merepresentasikan seolah proporsional dengan apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa mungkin tenggelam dalam euforia bahwa mereka kritis, mereka bisa membaca segala hal. Namun kekritisan mereka tidak sampai begitu membumi untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya suara rakyat, bagaimana sesungguhnya suara niat hati dan keinginan orang-orang pedalaman, orang-orang terpinggirkan, yang hari ini baru merasakan bagaimana memiliki presiden dengan kerja-kerja besar, kerja-kerja yang mampu mendistribusikan kesejahteraan, bahkan peluang untuk mendapatkan akses kesejahteraan bagi rakyatnya. Obedillah yang saya hormati, pernahkah dalam hidup Anda atau dalam diri Anda bisa membuktikan presiden mana yang paling tegas dari presiden-presiden yang pernah ada di negeri ini, yang berani melakukan hilirisasi dalam rangka membangkitkan ekonomi lokal? Jokowi menjadi presiden yang paling berani mengambil kembali kedaulatan hak-hak ekonomi Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh asing. Apakah terhadap hal ini Anda tidak pernah melihat sebagai sesuatu yang luar biasa? Saya yakin Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa, karena dalam pikiran Anda sama dan sebangun dengan Amin Rais. Jokowi harus diletakkan sebagai orang bersalah, karena dalam kepemimpinan Jokowi, orang-orang yang berpikiran negatif, orang-orang yang serakah dan haus atas kekuasaan, orang-orang yang menginginkan panggung untuk mendapatkan prestise, mendapatkan nama besar atau mendapatkan keuntungan lain di balik itu, tidak mendapat tempat. Semua hal yang seolah-olah salah di mata Anda selalu Anda limpahkan pada Jokowi. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa ketika Anda mengajak masyarakat, mengajak mahasiswa atau siapapun untuk melakukan pemaksulan melalui gerakan yang inkonstitusional, Anda berpikir bagaimana perasaan nasib 82% orang yang menyatakan puas terhadap Jokowi yang hari ini mungkin berada di pedesaan,
jauh dari akses menuju Jakarta, sehingga dalam pikiran Anda bahwa mereka-mereka yang bersuara di Jakarta adalah representasi sesungguhnya dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Sudahlah Obedillah, didiklah bangsa ini menjadi bangsa cerdas, didiklah mahasiswa Anda menjadi mahasiswa yang kritis dan cerdas, yang bukan saja pintar dalam konteks intelektualitas, tetapi juga pintar dalam konteks memiliki rasa, kepekaan, merasakan apa yang sesungguhnya dibutuhkan, apa yang sesungguhnya sementara hidup, apa yang sesungguhnya hidup dan dirasai oleh rakyat yang ada di seluruh belahan wilayah Ibu Pertiwi ini. Salam Pancasila.